Chapter 1185. Kita kasih judul Esperia dan Akhir Pangeran Leuven. Apa yang terjadi versus apa artinya. Hidup Brooke berubah total setelah Pangeran Leuven mengangkat derajatnya, menyetarakannya dengan keluarga bangsawan Esperia. Kendall ditugaskan membimbingnya dalam sopan santun istana dan latihan berpedang, sehingga Brooke tumbuh menjadi salah satu calon terkuat untuk posisi kepala pengawal kerajaan. Tidak lama setelah itu, suasana istana sempat tegang ketika Tenryubito tiba-tiba berkunjung ke Esperia tanpa ada penjelasan apa maksud dan tujuannya. Tapi cukup membuat Kendall jatuh sakit karena kehadirannya. Namun ketegangan itu mereda setelah Pangeran Leuven naik tahta dan menikahi Kendall, yang kemudian melepas jabatannya sebagai komandan kavaleri kerajaan. Masa damai ini ternyata tidak bertahan lama. Ketika Putri Shuri berusia 15 tahun, kabut tebal nan misterius muncul dan bertahan selama 6 bulan. Lalu berubah menjadi asap yang merusak kesehatan warga Esperia dan melumpuhkan produksi alat musik mereka yang menjadi sumber utama ekonomi kerajaan. Bencana ini juga merenggut nyawa Ratu Kendall dan setelahnya Esperia terjerumus ke krisis ekonomi, sekaligus utang upeti yang belum dibayar kepada pemerintah dunia. Di tengah masa sulit inilah hubungan Brooke dan Shuri semakin dekat, tumbuh seperti hubungan kakak dan adik. Karena Esperia tidak mampu membayar upeti, pemerintah dunia datang menuntut penyerahan 1000 budak. Tetapi Leuven menolak dan memilih berperang. 2 bulan setelahnya, Angkatan Laut datang dengan bala terkuat mereka, menyerang dan menghancurkan Esperia. Sayangnya kekuatan tempur tentara kerajaan tidak mampu mengimbangi kekuatan Angkatan Laut. Esperia berada di jurang keputusasaan. Keputusasaan itu semakin menyala-nyala di saat Brooke terlambat tiba di aula utama istana. Begitu sampai, ia hanya menemukan akhir dari peperangan itu. Leuven sudah tewas, dibunuh oleh satu-satunya putri kesayangannya, yang kini berdiri dengan sayap dan tanduk yang bukan miliknya. Tepat setelah itu muncul 2 sosok antek-antek asing. Kali ini akan saya lawan. Satu menyerupai makhluk zoan mitologi, dan yang satunya lagi mengenakan seragam yang tampak seperti pangkat tertinggi atau operasi khusus Holy Knights. Lalu apa artinya ini? Pertanyaan pertama yang muncul di benak saya adalah, dari mana asal-usul kabut tersebut? Ada 2 kemungkinan. Pertama, kabut ini bisa jadi senjata biologis yang sengaja disebarkan untuk menghancurkan ekonomi Esperia, sehingga ada alasan sah bagi pihak luar untuk turun tangan. Yang kedua, ini lebih spekulatif. Kabut tersebut mungkin berkaitan dengan kunjungan Tenryubito sebelumnya. Seperti yang kita tahu, kaum Tenryubito bebas melakukan apa saja. Tetapi karena kunjungan itu tidak memuaskan, situasi ini sengaja dihadirkan seolah menjadi semacam hukuman atau konsekuensi bagi kerajaan Esperia. Opsi kedua atau pendapat kedua ini cukup lemah karena tidak ada konfirmasi cerita yang menghubungkan kedua peristiwa itu. Selain kebetulan waktu yang berdekatan, karena chapter berikutnya baru terbit setelah masa libur.
Jadi kita harus bersabar dulu. Jawaban atas asal-usul kabut ini kemungkinan baru akan terlihat nanti. Hal lain yang tidak kalah penting untuk dibahas adalah apa yang sebenarnya terjadi pada Shuri. Sayap dan tanduk yang muncul tiba-tiba mengarah pada kemungkinan bahwa ia dikendalikan oleh antek-antek asing. Semacam kemampuan yang sudah kita kenal dari chapter 1150 yang berjudul Domi Reversi. Di chapter itu, Imu menggunakan kemampuan ini untuk memaksa kontrak dengan kaum raksasa, mengubahnya menjadi sosok iblis yang sepenuhnya tunduk pada kendalinya. Pola transformasinya, korban berubah menjadi sosok bertanduk dan bersayap, lalu kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Cukup mirip dengan apa yang terjadi pada Shuri. Namun ada satu perbedaan yang patut dicatat. Di chapter 1150, sebelum Domi Reversi digunakan, Imu lebih dulu membuat semacam kontrak iblis, menggambar pentagram di udara yang kemudian menenggelamkan targetnya. Elemen visual seperti ini belum terlihat di chapter 1185. Bisa jadi memang tidak ditampilkan dalam cerita atau panel atau prosesnya. Sedikit berbeda untuk kasus Shuri. Jika benar Shuri mengalami hal serupa, berarti ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri saat membunuh ayah kandungnya. Tepat sekali lagi, chapter 1185 belum menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dari sini muncul pertanyaan lanjutan, mengapa harus Shuri yang dijadikan alat, bukan langsung membunuh Leuven saja? Jawabannya mungkin karena membunuh Leuven secara langsung tidak cukup untuk menghancurkan Esperia dari dalam. Mengubah orang yang paling ia sayangi menjadi senjata pembunuh adalah cara yang jauh lebih efektif untuk meruntuhkan kerajaan secara total. Kemungkinan besar Shuri bukan target utama dari awal. Ia hanya berada di tempat dan waktu yang salah, tapi posisinya jadi sangat menguntungkan jika pemerintah dunia menjalankan rencana penyanderaan. Menariknya, nasib Leuven ini bisa dibandingkan dengan apa yang dialami Raja Herold di Elbaf. Herold awalnya bergabung secara sukarela dengan kesatria suci, dan konflik baru muncul ketika ia menolak menjadikan para kesatria Elbaf sebagai pasukan budak. Leuven tidak pernah melalui tahap itu, kerjasama atau perjanjian secara langsung. Ia langsung atau memilih melawan pemerintah dunia sejak awal. Perbedaan ini menunjukkan dua cara berbeda yang dipakai oleh pemerintah dunia dalam menghadapi kerajaan yang menolak tunduk. Satu lewat kerjasama atau perjanjian yang berujung konflik, dan yang satunya lagi lewat konflik langsung atau terbuka. Di tengah semua ini ada satu detail kecil yang belum terjawab. Siapa dua sosok antek-antek asing ini yang muncul tepat setelah Shuri membunuh Leuven? Sampai sekarang belum ada jawaban siapa mereka. Tapi ada satu hal yang menarik dari momen kemunculannya. Mereka baru terlihat setelah Shuri berhasil membunuh Leuven, bukan sebelum atau selama pertempuran berlangsung. Jika mereka memang bagian dari rencana penyanderaan Shuri, kemunculan mereka di titik ini terasa seperti operasi rahasia pengaman, baru bergerak setelah target sudah dalam kondisi terkendali dan situasi di sekitarnya aman untuk diamankan. Kalau mereka adalah pasukan utama, kemungkinan besar mereka sudah terlihat sejak awal penyerangan.
bukan muncul tiba-tiba di akhir chapter. Tentu ini masih sekedar penafsiran sederhana berdasarkan timing kemunculan mereka, belum menjadi kepastian cerita di chapter ini. Pada akhirnya, semua ini juga mengarah ke satu pertanyaan tentang Brooks sendiri. Mengapa ia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya terdiam untuk mencegah semua ini? Jawabannya sederhana. Saat itu Brooks masih sangat muda dan belum punya pengalaman tempur yang matang. Jauh dari level petarung kelas atas atau kelas monster. Kalaupun ia datang lebih cepat dan ada di aula utama saat Shuri dikendalikan, kemungkinan besar Brooks justru ikut terbunuh bersama Leuven atau malah ikut dikendalikan juga. Yang tersisa baginya hanyalah menyaksikan hasilnya. Tubuh Leuven yang sudah tak bernyawa dan Shuri yang telah berubah menjadi sosok lain. Baik teman-teman semua, kita sudah berada di akhir video pembahasan chapter 1185. Sampai bertemu di manga One Piece chapter 1186. Saya Bang Ilham Channel, saya pamit dan sampai berjumpa kembali.